Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahu akbar. Kita ini sahabat-sahabat ya, habis berkeliling di lahannya Bang Ri. Memang sudah lama. Saya sendiri pun tidak menginjakkan kaki di lahan ini ya. Kenapa? Karena kesibukan kita ini sangat luar biasa ya. Di mana kami ini dibenturkan dengan tobatan-tobatan si preman-preman ini yang telah kita ketahui, yang telah kita lihat, yang telah kita saksikan tayangan video terbaru dari sahabat-sahabatnya Bang Ri Lampung, sahabat semua ya, dimana Raimundo sudah bertobat, si Bung Laga pun ikut bertobat, yang lainnya pun ikut-ikutan bertobat. Jadi seolah-olah mereka ini bertobat semua, sahabat semua ya. Tapi saya tidak begitu percaya, tidak begitu yakin, tidak begitu meyakini dengan tobat-tobatan mereka ini. Kenapa? Karena sudah lelah, sudah letih, sudah capek rasanya ya. Kita ini selalu dipermainkan oleh mereka ini. Bilangnya mau bertobat, taunya ya brutal lagi seperti Bung Laga itu ya. Saya sebenarnya belum fair, belum belum yakin 100% ya. Terlepas dari dia entah tobat benar entah tidak ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Dan saya juga selalu mendoakan untuk sahabat-sahabat semua yang telah menonton video saya di channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, karena tanpa sahabat-sahabat semua saya belum tidak bisa berdiri sampai saat ini ya. Bahkan berkat dukungan sahabat-sahabat juga saya bisa mengembangkan channel saya tentunya ya. Maka dari itu tentunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua tentunya. Jadi sahabat-sahabat, buat sahabat-sahabat juga yang sudah menjadi member dari Bang Ri Lampung, silahkan, terima kasih yang sudah menjadi dan bergabung menjadi anggota member Bang Ri Lampung ya. Yang belum bergabung silahkan bergabung dan mendaftar, karena sangat luar biasa dan keuntungannya banyak sekali buat sahabat-sahabat semua ya. Karena yang tadinya madu tersebut harganya 500.000 menjadi 100.000 rupiah saja apabila sahabat semua sudah menjadi anggota member dari Bang Ri Lampung, sahabat semua ya. Jadi keuntungannya banyak sekali. Selain harganya bisa kita kurangi ya, karena kita ini bukan sehari dua hari ya bertatap, walaupun lewat hanya layar kaca ini bukan sehari dua hari sahabat semua ya. Bahkan tiap hari pun kita saling sapa, bahkan kita menyapa ya di komentar, baik itu di WA pribadi ya. Jadi buat sahabat-sahabat itu sudah seperti keluarga kami sendiri, sahabat semua ya. Sudah seperti keluarga kami sendiri. Bahkan kalau sahabat-sahabat ada keluhan apa saja silahkan ya, jangan sungkan-sungkan untuk mendatangi dan bertanya kepada kami, kepada saya khususnya sahabat semua ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang ingin memesan dari produk dari Bang Ri Lampung, madu kuning, madu hitam, minyak melati keraton dan serbuk, silahkan ya. Bisa langsung hubungi Bang Ri Lampung, bisa juga hubungi WA pribadi saya ya di 0851 4253 8791 ya. Di sana kita akan bantu proses pengiriman dari Bang Ri Lampung, karena kehadiran saya juga termasuk membantu dari proses pengiriman Bang Ri Lampung ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang belum terkirim dari pengiriman dari Bang Lampung, mohon bersabar ya, karena tidak mungkin kami dengan nilai jumlah segitu kita akan tidak mengirim ya, tentunya tidak, pasti kami kirim tentunya ya. Mungkin saja ada keterlambatan di pengiriman ya, karena pengiriman Bang Lampung ini kan sangat luar biasa. Sekarang sampai 13-14 ribu anggota member Bang Ri Lampung ya. Jadi kehadiran saya juga membantu proses pengiriman dari Bang Ri Lampung ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua silahkan pesan dengan saya bisa, pesan langsung dengan Bang Ri Lampung bisa ya. Kita saling bantu, kita saling mendoakan, kita saling menjaga kesehatan untuk kita semua agar kita semua sehat sahabat-sahabat ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua terus ikuti channel-channel terbaru dari sahabat-sahabat Bang Ri Lampung, sahabat semua ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Arya. Bung Laga bukan? Iya. Mohon maaf saya terlambat sedikit, ada sedikit gangguan di perjalanan. Gangguan seperti apa Bung Laga? Boleh numpang duduk? Silahkan duduk Pak. Dari mana Bung Laga? Sengaja saya datang menemui Gus Arya karena saya telah berjanji seluruh tim spiritual Bang Ri Lampung akan saya sambangi
saya akan sowan, saya akan meminta maaf Gus Arya. Sowan sambangi dalam Iya. arti silaturahmi atau ada niat lain ya? Tidak ada Gus Arya. Lalu? Kalau Ya, tidak ada? saya minta maaf karena bukankah saling sesama manusia saling berminta maaf? Iya tentu. Tapi kan tidak begitu mudah saya untuk mempercayai dirimu, Bung Laga. Kenapa? Kau ini masih pakai serba warna hitam, Bung Laga. Apa maksudnya dari serba warna hitam? Sedangkan warna hitam itu identik dengan Iya. kegelapan. Benar Gus Arya, ini lambang kematian Gus Arya. Ini mengingatkan Bung Laga bahwa hidup ini akan mati, tidak selamanya kita ini hidup di dunia Gus Arya. Iya benar. Ya itulah, mohon maaf Bung Laga memakai serba hitam agar ini sebagai acuan untuk Bung Laga untuk mengingat kematian. Sejak kapan mengingat kematian, Bung Laga? Sejak Bung Laga nawaitu niat ingin bertobat lillahi ta'ala. Kenapa tidak dari awal, Bung Laga? Karena Bung Laga baru dibukakan pintu hidayah dan karunia dari Yang Maha Kuasa Gus Arya. Iya, tapi saya tidak yakin, Bung Laga, setelah kau bertobat nanti ada saja cobaan ujian yang akan menghampiri Bung Laga, termasuk dari wanita-wanita penggoda. Saya tidak butuh Gus Arya yakin kepada saya pun tidak butuh untuk mempercayai saya, tapi semua itu akan saya buktikan karena bagaimanapun saya tidak akan bersumpah, apalagi di atas Al-Quranul Karim, tidak mau bersumpah dan berjanji. Yang penting Bung Laga akan buktikan bahwa Bung Laga benar-benar taubat nasuha Gus Arya. Apa yang sudah Bung Laga perbuat buat sahabat-sahabat yang lainnya atau dengan sahabat-sahabat subscriber, menunjukkan seperti apa Bung Laga untuk meyakinkan mereka? Oke lah kalau untuk kami bisa, tapi untuk sahabat-sahabat kami bagaimana Bung Laga untuk Saya meyakinkannya? tidak perlu pamer ke Jagabaya, namanya Gus Arya. Iya, Yang terpenting yang menilai bukan manusia tapi Yang Maha Kuasa. benar. Kalaupun toh saya minta alam, minta dipuji juga percuma kalau hati saya masih ingin berbuat kezaliman. Iya, Caranya dengan perilaku. sedikit demi sedikit sifat dan karakter saya akan saya rubah. Masa lalu yang begitu kelam akan saya kubur dalam-dalam Gus Arya. Sekalipun itu yang datang bidadari dari surga. Sekalipun itu yang katanya ratu pelet, ratu gendam, ratu sihir, saya akan coba depak dia demi untuk membuktikan kepada para sahabat-sahabat Badai Lampung ini. Dia bisa berubah wujud tuh Bung Laga. Ya, Insya Allah mudah-mudahan sudah dibalut sedemikian mungkin hati Bung Laga dengan keimanan. Insya Allah mudah-mudahan sebelum akhir hayat menutup mata Bung Laga dalam keadaan taubat Gus Arya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Jadi Bung Laga sudah bertemu dengan tim-tim spiritual yang lainnya. Ya, belum bagaimana? semuanya. Belum semuanya. Bagaimana Tapi, pendapat mereka? Ya alhamdulillah mereka bersifat menerima dengan lapang dada keberadaan dan pintu maaf dengan selama ini telah melukai hati mereka Gus Arya. Mereka menerima dengan lapang dada dengan luka yang pernah Bung Laga buat kepada mereka. Karena rekan-rekan yang lain dia punya prinsip Gus Arya. Yang Maha Kuasa memaafkan hamba-hambanya begitu banyak dosa dan berlumpur dengan bergelimang lembah hitam. Kenapa manusia tidak mau memaafkan? Saya mau Bung Laga. Secara tidak langsung kata-kata Bung Laga itu menyindir atau menyenggol ya diri saya tentunya. Saya mau memanfaatkan. Tapi yang Bung Laga saya kenal ini ya. Saya tahu Bung Laga ini bukan dari rombongan seperti Billy, Atek, Prabu itu bukan. Bung Laga ini sudah pernah bersama kami. Itu yang membuat saya belum 100% ya. Belum 100% untuk meyakini Bung Laga benar-benar tobat atau tidak. Saya itu belum bisa seperti itu Bung Laga. Jadi mohon maaf saja ini. Memang saya wanti-wanti wajar dong. Demi keselamatan sahabat-sahabat saya juga. Gus Arya beda dengan yang lain Gus Arya. Karena Gus Arya pendirian amat sangat kukuh, sangat tegar, tidak semudah itu untuk menerima taubat dan insafnya rekan walaupun saudaranya sendiri. Iya benar. Tapi begini Gus Arya. Iya. Saya sekali lagi bukan minta di alam, bukan pula minta dipuji oleh seseorang, apalagi dengan manusia-manusia. Kedatangan Bung Laga kemari dimaafkan ataupun toh tidak dimaafkan, setidaknya nawaitu Bung Laga melangkah kemari lillahi ta'ala. Oke, saya terima langkah Bung Laga ke sini lillahi ta'ala. Oke, saya terima. Tapi
Dari hati saya pribadi nih, oke, untuk yang lain mungkin mereka bisa menerima Bung Laga. Tapi kalau untuk pribadi saya Bung Laga, sepertinya kalau dari 1 sampai 10 itu saya tidak 10 Bung Laga. Mungkin saya 6 atau 7. Tidak masalah Gus Iya, Arya. sisanya itu nanti biar saya lihat perilaku perjalanan Bung Laga sehari-hari. Mungkin nanti sahabat-sahabat juga bisa menyimak ya tonton-tonton dari Bung Laga, karena Bung Laga ini sudah ada channel juga Bung Laga ya. Iya, Nah, alhamdulillah. jadi kalau Bung Laga menyimpang dari sana, otomatis sahabat-sahabat juga tahu. Dan saya tidak segan-segan untuk berhadapan dengan Bung Laga secara Tidak ada langsung. masalah Gus Arya. Iya. Karena seiring berjalannya waktu, insya Allah akan indah pada waktunya nanti Gus Arya. Oke, kita lihat saja ke depannya. Mudah-mudahan dalam artian di sisa-sisa umur hidup Bung Laga bisa bermanfaat baik bagi diri Bung Laga, keluarga maupun orang lain. Tidak, Bung Laga berbicara seperti itu apa memang sudah tidak lama lagi, apa memang Bung Laga sudah tahu umur itu bakal Bukan. selesai? Bagaimana Bung Laga? Dari tadi Bung Laga selalu Bukan, begini Gus Arya. Kematian itu sesuatu yang pasti tidak bisa dihindari. Benar. Entah tua, entah muda, entah anak kecil, entah orang tua. Benar, saya Jadi tahu. dalam artian Bung Laga dalam keadaan begini sedang lapang dada, amat sangat bahagia. Setidaknya sebelum sang malaikat mau datang, Bung Laga dalam keadaan bertobat dan insaf. Hanya itu Gus Arya. Oke. Kalau masalah ajal Bung Laga tidak tahu kapan. Iya. Jadi memang benar-benar siapa saja yang sudah Bung Laga temui, Ya. termasuk Kirambat, Ya, termasuk Uyut. Kirambat, Ki Uyut Notorogo, Bang Reno, Ki Jagabaya. Setidaknya insya Allah satu persatu akan Bung Laga temui. Dan insya Allah pula mereka akan memaklumi dan memaafkan bagaimana sepak terjang Bung Laga yang amat sangat menghina, apalagi Bari Lampung. Nah inilah, alhamdulillah Bari Lampung, saya pun tidak menyangka dia yang telah terang-terangan saya meludah depan matanya, dengan terang-terangan saya tidak akan bertekuk lutut di hadapan si berdebah bara itu, namun dengan lapang dada, dengan pintu terbuka Bari Lampung, alhamdulillah bisa memakan. Dan dialah yang menyembuhkan mata saya ini Gus Arya. Oh iya. Jadi sudah bertemu juga dengan Bang Lampung. Alhamdulillah. Saya juga tidak memantau, tidak mengikuti karena kesibukan ya. Jadi buat Bung Laga juga semoga saja ke depannya kan bisa lebih istiqomah lagi kalau memang itu memang benar-benar benar-benar bertobat. Tapi kalau itu memang tidak benar-benar bertobat, sekali lagi sepertinya Bung Laga ya, tidak ada kata maaf sepertinya untuk kami juga tentunya Bung Laga. Saya sempat muhasabah Gus Arya, sempat merenung, sempat iktibar, karena semua kejadian-kejadian ini Bung Laga akan jadikan pembelajaran bahwa ternyata hidup dengan bergelimang harta, mobil mewah, rumah bertingkat tingkat tidak akan kita bawa mati Gus Arya. Memang benar. Tapi tidak ada dengan kenyamanan seorang itu dalam titik terendahnya Bung Laga. Iya. Kita manusia ini diberi akal itu untuk berpikir. Benar. Tentunya. Setidaknya Bung Laga akan berikhtiar, berusaha bagaimana walaupun mencari sesuap nasi asal itu barokah. Iya Bang. Ya mudah-mudahan saja Bung Laga, tapi kira-kira tentunya Bung Laga dalam sepak terjang Bung Laga selama mengikuti di sepertualnya Bang Ray Lampung tentunya, dengan berhadapan dengan kami tentunya. Jadi Bung Laga itu tentunya berhadapan dengan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang Bung Laga rugikan. Iya kan? Tidak sedikit barang-barang warga yang Bung Laga ambil, yang Bung Laga rampas. Jadi bagaimana cara Bung Laga untuk mengembalikan keyakinan masyarakat itu bahwa Bung Laga itu memang benar-benar bertobat? Tidak dari segi bertobat saja. Tentunya Bung Laga harus berusaha untuk mengembalikan apa yang sudah Bung Laga ambil haknya dari mereka. Akan saya jawab, akan saya paparkan seterang benderang Gus Arya. Yang pertama, Bung Laga akan mendatangi bersilaturahim dengan warga-warga perkampungan yang telah Bung Laga sakiti. Benar. Yang telah mohon maaf Gus Arya, mungkin ini naib untuk dikatakan, tapi perlu Bung Laga ukamkan. Pakaian-pakaian, celana, entah baju di jemuran Bung Laga ambil yang bukan hak Bung Laga. Bung Laga alhamdulillah seperti Pak Yono, seperti Pak Sumadi, seperti Pak Tamrin, Bung Laga datangi persatu, tapi ada Pak Tamrin dia tidak terima. Kenapa tidak terima? Tidak terima karena ya mohon maaf, namanya
orang tidak punya. Hmm. Jadi dia minta dikembalikan barang yang telah diambil Bung Laga. Jadi Bung Laga berjanji walaupun menjadi kuli panggul di pasar, kuli bangunan, Bung Laga akan coba mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk membayar kerugian dari Pak Tamrin itu. Berapa kira-kira nilai yang Ada tidak banyak? tidak banyak, Mm-mm. sekitar 800.000 apa namanya Gus Arya. Tapi bagi Pak Tamrin uang itu kan begitu besar sekali. Dia tidak terima. Sampai dia bercerita dan Bung Laga pun ikut terharu. Amat sangat miris, amat sangat sedih mendengar ceritanya bahwa Yang uang yang hasil dia uang ambil Bung Laga 800.000 itu ternyata dari jual. hasil titik keringat jeripayanya selama 2 tahun Gus Arya. Bung Laga ambil begitu saja. Iya. Jadi dia yang belum terima dengan Bung Laga dulu pernah mengambil haknya Pak Tamrin itu. Iya benar. Nanti mudah-mudahan saja Bung Laga ya. Kalau memang Bung Laga memang benar-benar bertobat, benar-benar insaf, benar-benar istiqomah, mungkin ada saja sahabat-sahabat kita yang mengikuti, yang melihat, yang menonton gitu kan. Mudah-mudahan saja ya, walaupun tidak sepenuhnya mungkin ada sedikit-sedikit, nanti mudah-mudahan saja Bung Laga. Padahal Yang penting niat kita itu baik. saya sedang dengan sifat-sifat seperti Gus Arya. Iya. Tidak mau mengadakan tangan di bawah, kalau perlu lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya tapi kenyataan yang mengatakan seperti itu semua Gus Arya. Tapi tidak begitu juga Bung Laga ya. Ini sedikit flashback saja kita ya ceritanya Bung Laga ini. Sekleber Bung Laga dulu yang mafia pilon katanya. Tapi rasanya tidak mungkin untuk mencuri pakai pakaian warga seperti Pak Tamrin dan yang lainnya itu. Gus Arya. Iya. Dengan Raimondo Mahesa, mungkin Gus Arya tahu sendiri. Alhamdulillah Raimondo saat ini tobat. Benar. Kita doakan beliau mudah-mudahan juga memang tobat nasuha. Ini baru ketemu Bukan ceritanya. tobat sambel ya. Iya. Memang harus diakui begitu banyak uang-uang dan emas batangan dari Raimondo dan Mahesa itu. Tapi terkadang pernah terpikir di benak dan hati pikiran Bung Laga, bagaimana caranya mereka mendapatkannya. Ternyata mereka main belakang. Mereka mencari uang dengan cara yang tidak halal. Ya. Jadi Bung Laga termasuk tidak mendapatkan. Ya. Dalam keadaan Bung Laga kritis, Senin Kemis, di saat itu Bung Laga berpikir kalau tidak begini Bung Laga tidak akan makan. Kalau tidak begini Bung Laga tidak akan punya pakaian. Kalau bergantung dengan Mahesa dan Raimondo. Berpikirlah Bung Laga, mungkin pikiran setan Allah tadi, bagaimana caranya pakaian-pakaian celana di jemuran Bung Laga ambil Untuk dijual. untuk dijual, untuk Bung Laga kenakan. Tapi alhamdulillah ada 4-5 helai Bung Laga bakar Gus Arya, karena mungkin tidak mau warga yang punya pakaian dikembalikan. Tapi di sisi lain Pak Sumadi, Pak Yono dan Pak lainnya bisa memaafkan dan bisa mengikhlaskan apa yang sudah Bung Laga ambil. Tapi di sisi lain ada salah satu warga yang tidak bisa menerima itu, yaitu Pak Tamrin tadi. Pak Yono, Pak Sumadi, dia amat sangat berterima kasih dengan tobatnya Bung Laga. Setidaknya keluarganya nyaman, tentram, adem ayem. Nah, Pak Tamrin ini ya sebenarnya wajar Pak Tamrin menuntut Bung Laga untuk dikembalikan uang 800.000-nya. Karena uang tersebut selama 2 tahun dikumpulkan untuk sajang babai. Bung Laga ambil begitu saja. Saya ambil begitu saja tanpa memikirkan sakit, pedih hati Pak Tamrin dan istrinya itu. Oke lah, kalau untuk Pak Sumadi dan Pak Yono mungkin dia sudah mengikhlaskan. sudah Tapi memaklumi. untuk Pak Tamrin tadi, dalam hukum Islam, Bung Laga harus menggantinya. Apapun itu bentuknya, apapun itu tanpa terkecuali. Ya, entah itu Bung Laga dapat nguli, entah itu Bung Laga, yang penting itu uang halal yang akan diberikan kepada Pak Tamrin. Benar. Ya, tapi saya bantu juga Bung Laga ya, siapa tahu ya, karena kita ini sudah melangkah ke jalan yang lebih baik ya, siapa tahu ya ada sahabat-sahabat kita juga yang nanti akan yang membantu Bung Laga. Tidak mungkin kalau tidak sepenuhnya mungkin ya membantu ala kadarnya juga. Untuk orang-orang sugih, orang-orang kaya, uang segitu kecil. Kecil benar. Tapi bagi Pak Tamrin, nauzubillah min dzalik Gus Arya. Dia menangis, dia berontak, sepertinya ingin memukul saya. Tapi itulah mungkin Pak Tamrin tidak sampai hati melihat Bung Laga telah taubat, tapi masih dipukul oleh Pak Tamrin itu. Iya. Nah, jadi Gus Arya, dia minta tempo 1 minggu. 1 minggu. Tapi insya Allah mudah-mudahan
rezeki tidak tertukar, Bu Sarya. Ya, jadi Mudah ada rezeki nanti ke depan. Jadi Bung Laga begini saja ya. Siapa tahu nanti ada sahabat-sahabat dari sahabat-sahabat Gus Arya ya. Jangan Gus Arya. Gus Jangan. Arya, begini Gus Arya. Kenapa? Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau toh memang saya tidak ada pekerjaan lain, termasuk itu saya harus bagaimana caranya mendapatkan uang itu, yang penting halal. Ya saya ini mau membantu Bung Laga. Iya, saya tahu, tapi saya tidak mau memberatkan seolah-olah Gus Arya. Kalau untuk sekarang Bung minta Laga, bantu dengan sahabat-sahabat, saya malu sebenarnya Gus Arya. Saya malu. kalau sekarang bukan saya tidak mau saya bantu malu, Bung Gus Laga. Arya, Gus Arya. Posisi saya juga lagi kosong ini Iya. Bung Laga. Saya malu. Saya akan berusaha bagaimana caranya mendapatkan uang tanpa memberatkan rekan-rekan yang lain itu. Hanya ada ini Bung Laga. Bukan saya tidak mau bantu Bung Laga. Saya tahu Bung Laga. Tidak ada kosong Bung Laga. Saya tahu niat Bung Laga itu untuk mengembalikan, tapi tolonglah Bung Laga ya. Tolonglah dengan kerendahan hati Bung Laga, terimalah kebaikan saya ini. Toh bukan dari saya juga, dari sahabat-sahabat kami juga yang akan membantu. Mungkin melewati saya nanti yang akan saya salurkan ke Bung Tapi ada Laga. pertanyaan Gus Arya. Bagaimana itu? Gus Arya sendiri sampai saat ini pun masih belum mempercayai keinsafan ketobatan Bung Laga. Apalah lagi para sahabat-sahabat Bari Lampung, sahabat-sahabat Gus Arya dan sahabat-sahabat seperti yang lain. Jadi intinya, bagaimanalah mungkin mereka akan percaya dengan taubat Bung Laga, apalagi mau memberikan sedikit rezekinya. Sebenarnya kalau subscriber Gus Arya ini tergantung Gus Arya ya. Kalau kata Gus Arya memang benar-benar saya meyakini Bung Laga ini bertobat, mereka akan membantu Bung Laga ya. Karena apa? Karena kalau untuk membantu seseorang itu tidak memilih Bung Laga. Entah dia hitam, entah dia putih, entah yang penting dia ikhlas. Gus Arya, sebenarnya saya tidak mau membeberkan dari mana asal celana, dari mana asal baju ini. Ini Gus Arya, bagus ini baju. Iya. Ini ada pemberian dari hamba Allah. Dia tidak mau mengatakan siapa namanya, yang penting nama Allah saja. Memberikan. Bukankah Gus Arya tahu sendiri, baju dan celana yang melekat di badan Bung Laga telah berpindah tangan? Siapa? Iya, Bung Laga jual saat itu. Ia tahu sendiri, dalam keadaan amburadul, preman itu tidak memikirkan hari esok. Yang penting dapat hari ini, senang hari ini. Alhamdulillah masih ada hamba Allah yang masih iba melihat keadaan Bung Laga daripada bertelanjang dada malu. Iya benar-benar. Ini sepertinya sorban kenal saya. Ya alhamdulillah Gus Arya. Seperti sorban Macia Sudin bukan? Sedikit demi sedikit setidaknya ini mudah-mudahan membawa barokah ke depannya. Itu tadi Gus Arya. Jadi Bung Laga begini Bung Laga. Kalau Bung Laga memang benar-benar bertobat, meyakini saya juga dengan ketobatan Bung Laga juga, kedepannya ada saja rezeki yang tidak terduga yang datang dari mana saja nanti Bung Laga. Allahumma ya rabbal alamin ya. Kita tidak tahu rahasia Tuhan itu bagaimana ya. Yang pastinya yakinkan dulu Bung Laga bahwa benar-benar Bung Laga itu bertobat gitu ya. Yakinkan juga tentunya buat sahabat-sahabat kami juga Bung Laga ya. Yakinkan juga kepada sahabat-sahabat kami juga bahwasanya memang Bung Laga ini memang benar-benar bertobat. Bisa Bung Laga langsung menatap kamera ya, biar sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat saya bisa percaya dan meyakini Bung Laga bisa menerima Bung Laga bersama kami. Tadinya sempat Bung Laga berpikir Gus Arya, apa itu? Jangan-jangan dengan sepak terjang, dengan tindak tanduk, dengan luka yang Bung Laga torehkan kepada para sahabat-sahabat semua, mereka akan sukar sekali untuk dimaafkan Gus Arya. Saya yakin dimaafkan. Bung Laga berpikir seolah-olah kehidupan ini sunyi, sepi, seolah-olah Bung Laga sendiri yang ada di dunia ini, tidak ada teman rekan yang mau sharing dengan Bung Laga. Jangan seperti itu Bung Laga ya. Ya Bung Laga pesimisnya ya tahu sendiri Gus Arya. Terkadang Bung Laga berpikir hidup segan mati tak mau itu tadi. Ya tapi saya mohon kepada Bung Laga coba sampaikan sedikit sepatah dua patah untuk sahabat kita ya, biar sahabat-sahabat semua percaya dan yakin bahwa misalnya Bung Laga itu memang benar-benar bertobat dan ingin bersama-sama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat dari Bari Lampung, sahabat-sahabat seluruh tim spiritual Bari Lampung, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merote, Bung Laga secara pribadi memohon maaf sebesar-besarnya dan mohon dimaafkan sahabat-sahabat semua
apabila selama ini dalam hal sepak terjang, dalam hal tindak tanduk, dalam hal etika attitude yang tidak sopan karena lidah tak bertulang sampai menghina berlampung, Bung Laga mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena Bung Laga hanyalah insan manusia yang tak luput dari hilap, lalai, lupa dan dosa. Sahabat-sahabat semua, terima kasih. Usikum wa nafsi wa ayya bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan saja sahabat-sahabat bisa memaafkan kesalahan Amin, Bung amin, ya Laga yang Allah. selama ini diperbuat ya. Amin, amin ya Allah. Jadi Bung Laga sudah cukup istilahnya untuk meyakinkan hati. Kalau saya ini sebenarnya mudah Bung Laga. Ya, tergantung sahabat kami. Ya. Ya. Saya meyakini sahabat kami untuk meyakini bahwasanya Bung Laga ini memang benar-benar bertobat. Ya. Ya, ini mau langsung kemana ini Bung Laga? Saya akan langsung ke tempatnya Bang Rio. Bang Rio ini kan adik kandungnya dari Lampung. Belum bertemu dengan Bang Rio? Belum bertemu karena Bang Rio ini kan anak santri, anak pesantren yang mungkin jadwal pengajiannya amat sangat padat. Mungkin saya akan bertemu dengan dia tidak di Padepokan Bang Rio, mungkin dia di kebun-kebun seperti ini. Bukan, maksudnya di apa? Di mana? Di lahan di atas seperti Iya, itu. biasanya Bang Rio di sana dia Ya, juga menunggu senang dengan kesunyian. Menjaga ini juga, menjaga apa? Yang panen-panen ini, warga-warga yang panen. Karena saya tahu Bang Rio ini tidak jauh beda sifatnya 11-12 dengan Bang Rio. Sebenarnya kehidupan Bang Rio itu tidak harus jauh dari hiruk-pikuk. Itu Bung Laga yang menilai. manusia-manusia. Saya yang bersama ini sepertinya kalau saya sih bukan 11-12. Iya, Bang Rio kan anak pesantren, tidak Iya. mau dengan keramaian itu. Oh, dia lebih kesunyian. Dia lebih kesunyian Sama karena dengan Bang Re. Seolah-olah dia ini merasa hidup sebatang kara seperti itu. Oh, iya, Jadi iya. Gus Arya mohon maaf, tidak perlu berlama-lama. Setidaknya saya telah menyambangi Gus Arya. Tolong mengerti, tolong doanya. Mudah-mudahan Bung Laga bisa menjauhkan dari Doa kemungkinan ke pasti, depannya. mengerti pasti, tapi waspada saya lebih Iya. waspada tentunya ya, karena yang saya hadapi ini bukan Bung Laga yang seperti dulu. Tapi tentunya. ini sepertinya Gus Arya kalau toh masih tidak percaya, bagi Bung Laga bisa saja kalau Bung Laga hanya ecak-ecak, pura-pura apa namanya, Kita bakal akal hantam bulus dia. lah Iya. ya, untuk mengambil madu Bang Rio sebotol 2 botol bisa sebenarnya. Iya. Tapi Bung Laga bukan tujuan itu, tujuan Bung Laga lillahi ta'ala Gus Arya. Ya, benar lah kalau dari situ. Tapi seolah-olah Gus Arya ada sesuatu yang mengganjil, yang masih meragukan ketobatan dan keinsafan Bung Laga. Ya ragu tidak masalah, sepertinya wajar saja tidak masalah. kita manusia ya Tidak Bung Laga masalah. ya. Ya, yang penting Setidaknya- Bung Laga saya saja. Iya. Tapi kalau Bung Laga kembali lagi brutal kembali lagi seperti dulu, saya tidak segan-segan Bung Laga ya. Iya. Sepertinya tidak ada lagi kata maaf. Ini hati-hati. Sekarang ini ilmu hitam Bung Laga telah dicabut oleh Bang Rio. Udah dicampakkan semua. Bung Laga akan belajar ilmu putih, ilmu yang karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Gus Saya Arya. bisa memberikan kalau Iya. Bung Laga mau. Lain waktu. Yang penting saya akan berusaha mencari uang setelah bertemu dengan Bang Rio untuk membayar utang Pak Tamrin. Sebenarnya ada Bang Rio di atas. Assalamualaikum Gus Arya. Waalaikumsalam. Saya akan Hati-hati, pulang Bung dulu Laga. ke Padepokan Bang Ya. Rio ya. Iya, nanti saya akan hantar nanti ke tempat Iya, iya. Bang Rio. Sepertinya ada di atas Bang Rio. Ayo sini Bung Laga, Bung Laga. Iya, iya.